Halo Sobat Kos TUA, selamat datang di podcast Kos TUA. Kita obrolin sama tim unit akademi. Perkenalkan, nama saya Indah Fatimah Tijahra yang akan menemani Sobat Kos TUA dalam episode kali ini. Nah, di episode perdana ini kita akan membahas tema refleksi pengalaman dan strategi adaptasi mahasiswa dalam pelaksanaan pengenalan lingkungan persekolahan atau yang sering kita sebut dengan PLP. Nah, tentunya tema ini akan sangat relevan khususnya bagi para mahasiswa pendidikan matematika yang akan maupun sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi PLP nanti. Nah, hari ini kita telah hadir dua narasumber yang sangat luar biasa. Selamat pagi Teteh, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Boleh Teteh memperkenalkan diri dari angkatan mana dan melaksanakan PLP di mana gitu? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Gesa Febrina Gespania dari angkatan 2023 dan kebetulan pas pelaksanaan PLP saya melaksanakan di sekolah menengah atas, yaitu tepatnya di SMA Negeri 8 Tasikmalaya. Iya. Oke, perkenalkan nama saya Nafisa Azulfa. Saya dari angkatan 2023 juga, dan untuk saya sendiri itu mengajar waktu PLP di SMP, tepatnya di SMP Negeri 4 Tasikmalaya. Baik, Teteh terima kasih banyak atas kesediaannya untuk hadir di acara hari ini gitu ya, untuk di podcast TUA. Nah, semoga diskusi kita hari ini dapat memberikan banyak manfaat bagi Sobat Kos TUA. Baik, karena dirasa Indah sudah tidak sabar gitu ya mendengarkan cerita dan juga pengalaman Teteh selama PLP gitu. Kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Baik, bisa diceritakan pengalaman singkat selama menjalani PLP gitu Teh. Adakah pengalaman yang paling berkesan gitu atau menjadi pembelajaran nih bagi Teteh selama pelaksanaan PLP? Oke, mau dari SMP dulu atau SMA dulu nih? Boleh dari mana dulu? Dari SMA dulu boleh. Oke, dari yang paling tinggi dulu aja ya kayaknya. Oke, mungkin dari saya sendiri ya, tapi tidak terpatok ketika kalian melaksanakan PLP di jenjang SMA, pengalamannya akan sama plek-ketik-plek gitu. Tapi mungkin gambaran secara umumnya yang saya dapatkan pengalaman ketika PLP di SMA Negeri 8 Tasikmalaya, tentunya pertama pengalaman mengajar. Itu sudah tentu pasti, tetapi selain mengajar di SMA Negeri 8 itu semua PLP, mahasiswa PLP ditugaskan untuk menjadi tugas memegang salah satu ekskul yang ada di sana gitu. Ada beberapa ekskul yang memang selama pertemuannya itu selalu diawasi oleh mahasiswa PLP sendiri. Dan mungkin pengalaman-pengalaman lainnya ketika pertama kali mengajar ya, rasa gugup itu pasti ada. Meskipun mungkin kita di kampus sering presentasi ataupun apapun itulah, penguasaan materi sudah dikuasai, tetapi pas pelaksanaan tentunya pasti ada gitu rasa gugup, entah itu ketika siswa bertanya, meskipun kita sudah tahu jawabannya, tetapi pasti saat itu ada ngeblank ya Teh Apis. Betul, apalagi ketika disaksikan oleh guru pamong gitu. Nah itu tuh agak sedikit berbeda suasana kelasnya, karena entah itu deg-degan dari kita maupun deg-degan dari siswanya. Karena siswa ketika disaksikan oleh guru pamong tentunya tidak bisa sebebas itu, karena mereka juga ada rasa takut kepada guru pamong tersebut. Untuk Teh Afif dulu deh pengalaman singkatnya. Kalau dari saya pribadi, karena di SMP mungkin ada perbedaan ya untuk dari entah itu dari karakteristik siswa ataupun lain sebagainya. Nah, pengalaman yang paling berharga bagi saya juga gitu sebagai calon guru itu ketika kita bisa memahami atau mengenali karakter anak ataupun karakter siswa. Nah, karena jangan dulu jauh-jauh perbandingan antara kelas 7 sampai kelas 9. Perbandingan antara kelas misal antara 8 ABC itu sudah berbeda gitu. Bahkan pengalaman saya pribadi sempat gitu ada kebingungan, dan saya juga sampai bertanya kepada guru pamong gitu, "Ibu, bagaimana cara mengajar ini, apakah sama atau berbeda?" Namun dari Ibu Pamong sendiri
memberitahu saya bahwa silakan saja untuk mengajar dengan cara yang sama, karena memang karakteristik siswa itu seperti itu. Nah, dan dari di SMP juga sama, selain mengajar ada juga dari kami itu bukan menjaga ataupun pembimbing di ekstrakurikuler, tapi pernah kita juga dari perwakilan gitu dari mahasiswa Unsil itu untuk menjadi pembimbing di O2SN. Nah, kebetulan sebetulnya sih untuk O2SN tersebut diperintahkan kepada anak dari pendidikan jasmani, namun pada saat itu dari saya pribadi juga untuk mencoba gitu menjadi pembimbing O2SN saat itu, seperti itu sih. Kalau didengar dari cerita Teh Gesa gitu ya tadi, kerasa gugup mungkin itu karena ketemu orang baru mungkin ya Teh ya? Betul. Iya, terus kalau dari Teh Nafisa sendiri mungkin perlunya pendekatan Iya, ya dengan anak-anaknya gitu. Langsung saja Teh ke pertanyaan yang selanjutnya. Hal-hal apa saja sih yang perlu dipersiapkan gitu dan dihindari agar pelaksanaan PLP ini berjalan lancar gitu. Nah, menurut Teteh, adakah hal-hal penting yang sering terlupakan atau kurang diperhatikan mahasiswa gitu sebelum mulai mengajar? Boleh dari Teh Nafisa dulu. Oke, sekarang dari saya dulu mungkin ya. Oke, kalau dari pengalaman saya pribadi, apa saja yang harus dipersiapkan, mungkin ini bisa juga menjadi gambaran untuk mahasiswa semester 6 nantinya gitu. Yang tentunya kita harus memahami materi terlebih dahulu, itu harus dari jauh-jauh hari. Jangan sampai SKS sistem kebut semalam, itu sangat tidak diperbolehkan gitu. Yang selanjutnya tentunya mental ya, karena tadi juga yang disebutkan oleh Bu Gesa ya, oleh Bu Gesa sendiri itu memang ada rasa gugup. Nah, apalagi ketika kita tidak memahami materi tersebut. Nah, hal yang sering yang memang dari pengalaman pribadi yang terlupakan itu dari penguasaan materi. Jadi kita ini mungkin beberapa dari kita itu menyepelekan materi tersebut, kayak ini mah SMP paling santai aja lah, nanti aja belajarnya. Tapi ternyata ketika kita mengajar dan tidak memahami materi itu, wah, itu gugupnya sangat luar biasa gitu Berarti Kak. harus tetap dikuasai dulu gitu ya. Iya, sebelum betul. mengajar itu. Harus sangat dikuasai. Oke, selain yang dibicarakan oleh Teh Nafisa, tadi ada penguasaan materi Iya. dan juga mental. Selain itu kita juga harus menyiapkan beberapa opsi gitu. Ketika tadi pas jawaban dari Teh Nafisa yang pertama, terdapat beberapa karakter siswa. Nah, itu di antara kelas pasti berbeda. Ada kelas yang pasif, jarang bertanya, adapun kelas yang aktif gitu. Jadi kita tidak hanya menyiapkan satu model pembelajaran saja yang dilaksanakan, tetapi juga kita menyiapkan beberapa opsi yang memang dapat kita terapkan gitu pada saat proses pembelajaran. Nah, ketika kita menyiapkan opsi yang pertama, kita melaksanakan model pembelajaran apa, misalnya terpaku pada siswa saja, tetapi ketika siswanya semuanya itu pasif, harus kita langsung gercep gitu melakukan opsi yang kedua yang telah kita siapkan, entah itu kita melakukan diskusi ataupun scaffolding yang memang terstruktur gitu oleh gurunya. Berarti disesuaikan dengan Betul, anak-anaknya gitu iya. ya. Karena kebetulan saya mengajar 3 kelas ya, Teh Hafiz. Insya Allah. Dan satu kelas itu memang kelasnya yang pasif dan ada 2 kelas yang aktif. Jadi pada saat proses pembelajaran memang berbeda gitu cara saya mengajar di kelas yang pasif dan juga kelas yang aktif. Supaya mungkin tetap tertarik gitu ya Betul, anak-anaknya iya. pas ikut gitu. Betul, karena memang ketika anak mendengar kata matematika itu sudah Iya. sudah jenuh, menyeramkan. Tapi ketika alhamdulillah mungkin ada mahasiswa PLP, anak menjadi tertarik gitu pada matematika, meskipun tidak semua ya, tetapi adanya peningkatan ketertarikan anak terhadap matematika. Mungkin tergantung dari pembawaan gitu ya. Oke, Teteh, selanjutnya selain kesiapan administrasi nih dan penguasaan materi gitu, bekal apa sih yang menurut Teteh paling penting gitu dimiliki mahasiswa agar lebih siap menghadapi PLP ini? Mental sih menurut saya. betul. Iya. Harus siap dengan segala apapun gitu. Iya, betul. Karena respon siswa tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Entah memang tergantung kepada siswanya ya. Ada siswa yang memperhatikan, ada pun siswa yang tidak memperhatikan. Tetapi ketika kita mau melaksanakan ulangan, siswa yang tidak memperhatikan itu kan bertanya, "Ibu ini gimana? Ibu ini gimana?" Dan tentunya sebelum pelaksanaan ulangan, kita pun harus bisa menjelaskan kepada siswa itu
bahwasannya penguasaan materi yang memang harus dilakukan siswa saat proses pembelajaran itu sangat penting sih. Kalau dari Nafisa bagaimana? Kayak kalau dari saya pribadi ya, karena menurut saya itu yang harus disiapkan itu pertama itu mood, dan yang kedua itu adalah uang ongkos Grab. Karena apa? Karena saya pribadi itu belum lancar gitu lah mengendarai kendaraan, ataupun belum disediakan juga gitu. Maka dari itu memang uang yang lumayan lah ya cukup, walaupun misal sehari ini cuma 8.000, tapi kalau setiap hari kan lumayan juga gitu ya. Nah, kalau tentang mood nih tadi juga sudah sempat disinggung juga ya, kalau misalnya dari kita sebagai calon guru tidak mood itu bakal terasa kepada muridnya gitu. Jadi kayak kita nih merasa mood ini hanya dirasakan oleh kita, tapi pada kenyataannya murid pun merasakan gitu apa yang kita rasakan, seperti itu. Menyinggung mood gitu ya. Iya. Saya pernah mendengar katanya gini, kalau misalkan jadi guru, kita tuh misalkan suasana hatinya lagi buruk, tapi Iya. ketika masuk ke dalam kelas gitu, sebisa mungkin kita tuh moodnya udah baik gitu, biar bisa mentransfer gitu kepada anak-anaknya juga gitu. Nah, betul sekali. Jadi di luar kelas tuh kita walaupun lagi gak baik-baik aja nih, jadi kita harus memisahkan masalah pribadi dan juga ketika saat mengajar gitu. Jadi saat di luar tuh kita mencoba untuk senyum-senyum sendiri lah, asal jangan diliatin orang lain gitu ya. Senyum-senyum sendiri, tarik nafas atau apapun itulah, relax gitu, agar saat masuk ke kelas gitu kita udah enjoy kayak gitu. Oke. Nah, dari penjelasan Teteh gitu, kita bisa melihat ya bahwa keberhasilan PLP itu tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik gitu, tetapi juga kesiapan diri dalam berbagai aspek. Nah, selanjutnya kita akan membahas berbagai tantangan yang dihadapi selama menjalani PLP. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya ya Teh. Nah, saat kondisi di lapangan ternyata berbeda gitu dengan teori yang dipelajari di perkuliahan, atau strategi mengajar yang digunakan kurang efektif. Nah, kira-kira bagaimana cara Teteh menyesuaikan diri dan mengatasinya? Dari yang SMA dulu aja tidak apa-apa. Oke, untuk tantangan ketika memang ya kita di perkuliahan belajar teori bahwa model pembelajaran itu sudah pasti ideal dan efektif untuk dilakukan, tetapi pada realitanya memang respon siswa tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketika pernah ada satu pengalaman, ketika pertama kali mengajar, saya menggunakan model pembelajaran yang memang sesuai gitu dengan apa yang telah saya pelajari di perkuliahan. Namun pada kenyataannya pas saat di kelas kedua nih, saya terapkan model pembelajaran itu sesuai dengan sintaks dan apapun yang telah saya persiapkan. Tetapi pada kenyataannya siswa malah jadi kebingungan gitu. Tetap balik lagi pada model pembelajaran yang sudah sangat lama digunakan, yaitu metode ceramah. Dan pada saat kelas ketiga saya menggunakan metode ceramah, dan itu sangat efektif gitu untuk dilakukan. Siswanya jadi mudah untuk memahami materi. Pada saat model pembelajaran yang siswanya harus mencari tahu sendiri yang kayak gitu, memang itu dirasa kurang efektif dibanding dengan metode ceramah. Jadi kita harus memang gercep untuk mengantisipasi hal-hal yang kurang kita inginkan. Seperti yang memang tadi sudah disinggung sebelumnya, bahwasannya kita harus menyiapkan beberapa opsi yang memang dapat diterapkan dan dipelajari oleh siswa gitu. Berarti tetap harus menyesuaikan ya Teh. Betul. Kalau dari Teh Nafisa sendiri? Oke. Walaupun dari saya tuh SMP dan SMA itu beda jenjang, tetapi di dalam model pembelajaran ataupun cara mengajar itu sama, tidak jauh berbeda, di mana anak-anak itu ketika kita menerapkan contohnya problem based learning yang diharuskan siswa itu atau murid itu explore, memang mereka sulit. Bahkan pernah di satu kelas ketika saya menginstruksikan para siswa ataupun para murid untuk membuat kelompok, itu mereka tidak mau dengan berbagai alasan, dan salah satunya mereka ada yang bilang gitu, ini katanya Teh, kalau misalnya berkelompok tidak ada yang tidak kerja gitu. Sedangkan kan memang diperintahkan silahkan kerja, dan yang tidak kerja dicatat gitu kan. Ya sama gitu, akhirnya saya pun seperti Bu Gesa tadi ya, kembali lagi ke metode ceramah. Tetapi di beberapa saat juga saya menyelipkan seperti metode games gitu, games ya, karena di sana juga
sudah mulai diperkenankan untuk membuka HP untuk pembelajaran, maka dari itu saya mencoba untuk games walaupun memang kadang-kadang tidak efektif juga gitu. Seperti itu sih. Kalau untuk gamesnya itu teh masih berkaitan dengan pembelajarannya gitu. Iya, Oh iya. berkaitan. Tapi benar teh itu teh kalau terkait kelompok gitu ya. Iya. Mungkin itu masalah umum ya kalau misalkan Iya, berkelompok tuh sekali. ada yang bekerja, ada Iya. yang enggak gitu ya. Karena tidak semua anaknya teh sama gitu mungkin. Iya. Oke, bagaimana nih teh cara menarik perhatian gitu ya, serta membangun antusiasme siswa saat pembelajaran. Nah, apakah terdapat perbedaan pendekatan gitu ketika mengajar di SMP dan SMA? Oke. Kalau dari saya pribadi mungkinnya untuk cara pendekatan yang awalnya ketika masuk tuh kita jangan langsung mengajar gitu, tapi kayak ada bukan ice breaking juga sih, ice breaking kecil-kecilan lah kayak gitu, ice breaking kecil-kecilan dan sapa-sapa. Nah, terkadang juga dari saya pribadi ini ketika mengabsen para murid di itu tidak jangan hadir ataupun gitu, tapi silahkan ketika saya panggil namanya sebutkan cita-cita kalian. Nah itu kan merupakan sebuah bonding antara guru dengan murid juga. Nah mungkin itu kalau dari saya di SMP gitu, seperti itu. Supaya lebih cair mungkin ya teh Iya. suasananya gitu. Agar mereka juga lebih fresh gitu Iya. ya, nggak tegang. Oke, mungkin dari saya sendiri ya, untuk bisa menarik perhatian siswa, kita harus masuk terlebih dahulu ke dunia mereka itu seperti apa. Pada saat pertama kali masuk, memang tidak harus langsung ya Iya, betul. pada pembelajaran, tetapi kita ngobrol-ngobrol santai dulu. Jadi entah itu siswa menyampaikan kebingungan ataupun kesulitan pada saat mereka mempelajari matematika, tetapi kita memang mengobrol dulu untuk mengetahui sejauh mana sih siswa itu bisa dan dapat bekerja sama dengan kita gitu. Sampai-sampai memang pada saat ini siswa masih banyak yang berkomunikasi gitu dengan saya. Jadi memang yang pertama yang paling penting untuk melakukan penarik perhatian ya kepada siswa, salah satunya komunikasi kita sih. Biar jadi bestie gitu. Betul, Iya, jadi bisa bestie. jadi bestie gitu. Jadi anak-anaknya kayak sudah dekat gitu ya Iya. sama teteh gitu. Oke. Lalu selanjutnya nih, tantangan apa saja teh yang sering dihadapin gitu saat berkomunikasi dengan siswa, kemudian guru, tenaga kependidikan maupun warga sekolah lainnya. Nah, bagaimana cara membangun komunikasi yang profesional menurut teteh? Dari yang SMA dulu kita selang-seling. Oke, boleh. Untuk tantangan ya, yang pertama mungkin siswa di jenjang SMA kan umurnya tidak beda jauh ya. SMA dengan mahasiswa yang Iya. semester 6 yang melaksanakan PLP. Untuk tantangannya mungkin memang kita harus masuk ke dunia mereka, di mana mereka bisa mengadu apa saja ke kita. Cuman harus tetap adanya batas profesionalisme antara siswa dan juga guru. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut kan kadang ada siswa tuh yang memang perlakuannya seenaknya gitu ke gurunya, apalagi ini bukan guru asli gitu ya, hanya mahasiswa PLP. Nah, di sana kita harus bisa bersikap tegas. Jadi kita harus bisa menempatkan posisi di mana kita memberikan sikap kita yang tegas, di mana kita bisa mendengarkan, menjadi pendengar yang baik bagi siswa gitu saat mereka mengeluh ataupun bertanya sesuatu kepada kita. Mungkin itu untuk siswa. Dan untuk warga sekolah, antara tenaga pendidik dan yang lainnya, karena kita sebagai tamu mungkin ya, Iya. sebagai orang baru di mereka, jadi kita harus menempatkan posisi kita sebagai tamu lah, dimana kita bertamu ke rumah orang, kita harus menjaga sikap, harus menjaga tata krama, harus menjaga etika. Itu yang sangat perlu diperhatikan. Dan mungkin fun fact-nya, SMA Negeri 8 Tasikmalaya adalah sekolah saya dulu. Jadi saya tidak seenaknya karena saya alumni di sana, tetapi juga saya sekarang sedang menjadi mahasiswa Universitas Siliwangi dan SMA Negeri 8 dulunya sekolah saya, dan guru-guru di sana memang ada yang masih saya kenal mungkin ya, karena ada guru-guru baru juga yang belum saya kenal. Tetapi saat kita sudah mengenal kepada guru itu, kita jangan seenaknya, karena kita juga seorang mahasiswa yang ingin belajar gitu di sana. Jadi tidak boleh tidak boleh Seenaknya. iya seenaknya Untuk gitu. menjaga kesopanan gitu ya teh. Betul, tetap harus menjaga etikanya.
Oke, kalau dari saya sendiri, cara menjaga komunikasi antar guru dengan murid itu seperti tadi ya, adanya bonding gitu antara kita dengan murid, dan walaupun di sana kita tetap harus menjaga batasan gitu, apalagi jarak antara mahasiswa dengan murid SMP itu sangatlah jauh gitu. Jadi memang di situ harus benar-benar dijaga, tetapi kayak apa ya? Vibes-nya itu ketika komunikasi dengan anak SMP ini kayak adik kakak banget gitu, adik kakak banget gitu, karena emang dari saya sendiri itu punya adik yang seumuran mereka gitu, yang tidak jauh berbeda, makanya terasa kayak mereka itu bukan hanya murid tetapi adik saya juga gitu. Nah, terkait dengan warga sekolah seperti guru ataupun yang lainnya, tentunya sama ya, kita di sana harus tetap menjaga etika ataupun aturan yang ada. Di sana itu ada aturan di mana dari kita harus ketika datang ataupun pergi itu kita harus salim ke semua guru yang ada di kantor misalnya. Dan juga ada kebiasaan baik di sana itu setiap pagi, mungkin ini di setiap sekolah juga ya, yang salim itu loh, yang menyapa siswa, yang menyapa siswa setiap pagi itu ada jadwalnya. Nah, kita juga harus tetap menjalani hal tersebut dengan cara bagi itu dengan piket. Jadi ada piketnya setiap pagi gitu. Jadi kita tidak hanya disebutkan di awal tadi, tidak hanya menjadi pengajar gitu, tetapi kita juga tetap menaati di sana agar para guru dan juga staf-staf yang lainnya itu bisa memandang kita ini baik dan juga berkesan nantinya seperti itu. Tetap mengikuti aturan yang ada di sekolah gitu ya Teh. Oke, selanjutnya Teteh, menurut Teteh gitu ya, kesalahan apa sih yang sering dilakukan mahasiswa gitu saat PLP? Nah, termasuk kurangnya observasi kelas sebelum mengajar. Apa dampaknya terhadap proses pembelajaran? Nah, dan bagaimana cara menghindarinya? Oke, kalau dari saya pribadi mungkin ya, entah ini hanya mungkin dari POV saya, dari pandangan saya yang memang dari kurangnya dari observasi sudah cukup mungkin ya, tapi memang ada beberapa termasuk saya pribadi juga terkadang gitu menyepelekan kepada model pembelajaran. Nah, kayak tadi kan disebutkan kita kembali lagi ke metode ceramah, tetapi kan kesulitan itu yang harusnya kita kita perbaiki ya, yang harusnya kita terapkan. Mungkin saya harap gitu kepada mahasiswa nantinya, silakan gitu sesulit apapun nanti cara pembelajaran silahkan terapkan, karena mungkin untuk membangun kebiasaan tersebut itu tidak mudah gitu kan, tidak langsung ya. Iya, tidak langsung, karena dengan kita mengajar selama 1 tahun ke depan pun untuk dengan mengubah model pembelajaran yang lebih baik itu emang cukup sulit juga gitu. Tetapi jadi diusahakan gitu agar kesalahan yang kami lakukan ataupun kekeliruan yang kami lakukan itu tidak diulangi kembali gitu. Kalau dari saya sendiri, Oke, untuk pertanyaan yang pertama tadi apa? nah, kesalahan apa yang paling sering dilakukan mahasiswa saat PLP? Nah, termasuk kurangnya observasi kelas sebelum mengajar gitu tadi. Oke, mungkin kesalahan yang memang sering dilakukan mahasiswa PLP yang tadi pernah disinggung sama Teh Nafisa, yang sistem kebut semalam itu, menyiapkan materi. Jadi ketika kita membagi waktu ya antara kita juga mahasiswa, ada tugas, tetapi kita juga sedang melaksanakan PLP di mana kita harus sebagai guru gitu di sana. Mahasiswa ada tugas, guru harus menyelesaikan tidak langsung mengajar, tetapi juga harus menyiapkan modul ajar, entah itu yang termasuk bahan ajar, LKPD, sampai media pembelajarannya juga. Betul, agar siswa itu menarik gitu mengikuti pembelajaran yang memang kita lakukan. Tetapi kesalahan yang biasanya sering dilakukan mahasiswa yaitu tadi membagi tugas yang memang lumayan sulit mungkin ya Teh Apis. Karena di antara tugas kuliah yang semakin minggu pasti ada lah ya, dan juga persiapan pembelajaran dan mata pelajaran matematika itu tidak hanya 1 minggu 1 pertemuan. Jadi kita harus melaksanakan persiapan yang lebih gitu untuk pembelajaran dan juga untuk tugas kuliah yang memang sudah ada gitu. Jadi harus bisa memposisikan di mana kita menjadi mahasiswa dan kapan kita jadi guru. Harus seimbang gitu ya, ngerjain tugas mahasiswa harus bisa gitu, dan mempersiapkan buat jadi pengajar pun harus ini gitu ya. Oke. Nah Teteh, bagaimana sih cara mengelola waktu gitu, tekanan dan emosi selama PLP ini, nah agar tetap profesional gitu dalam menjalankan praktik mengajar tanpa mengalami burnout?
pasti ada ya tekanan emosi. Mungkin itu dirasakan sama Teh Apis juga. Dan kita sebisa mungkin harus bisa memendam itu sendiri gitu. Aduh. Tapi memang harus ada Iya. tempat cerita, tapi tidak diperlihatkan saat kita pada saat proses pembelajaran dan juga pada saat mengerjakan tugas-tugas yang lainnya. Pasti ada saatnya ketika kita merasa stres atau apapun itu, di saatnya ada banyak tugas dan juga ini persiapan pembelajaran belum sepenuhnya selesai gitu. Untuk menghadapi itu mungkin kita butuh teman cerita sih. Entah itu sama teman se-PLP ataupun teman dekat di jurusan di kelas masing-masing yang memang kita sudah berteman dari sejak maba gitu. Karena memang pada saat kita ada gitu mengeluarkan ataupun ada tempat buat cerita, entah itu hanya didengarkan saja oleh lawan bicara kita gitu, itu tuh bisa mengurangi rasa stres ataupun rasa emosi kita pada saat itu juga gitu. Entah respon mereka itu tidak sesuai tidak sebaik itu, tetapi ketika didengarkan saja pasti sudah mengurangi rasa emosi kita ya Teh Apis. Apalagi Harus ada teman buat keluh kesah mungkin ya Teh ya. Ada banget ya, Bu guys. Ada, pasti ada tuh teman iya, ini. pasti ada. Iya, teman sejurusan, teman se-PLP. Iya. Kalau dari Teh Hafiz sendiri bagaimana? Oke, untuk yang pertama tadi itu ada mengelola waktu ya. Untuk cara saya pribadi mengelola waktu itu tentunya seperti pada umumnya di mana kita list gitu. Dan yang selanjutnya untuk mengatasi burnout dan lain sebagainya itu kopi kenangan solusinya. Tapi kalau punya lambung diperhatikan dong. diperhatikan itu nggak Jangan boleh kayak ya. yang sebelah saya. Kopi sudah ngajar gitu. Ya, tapi memang sih ketika PLP ini entah kenapa gitu selalu saja habis energi kita ya. Iya, setelah mengajar betul. gitu. Apa teriak-teriak gitu Teh atau gimana? Gimana ya? Kita dulu memandang guru itu hanya mengajar saja kayak gampang gitu ya. Pada saat pelaksanaannya entah kita hanya mengajar satu kelas ataupun 2 kelas, tetapi tetap saja energi kita pasti terserah gitu. Bahkan diam saja pun saya itu suka capek gitu biasanya. Iya, betul. Ternyata gini gitu Iya. Paling kalau misalnya lagi gitu ya kalau setelah pulang PLP saya benar-benar tidak berinteraksi dengan siapapun dan langsung tidur siang, tapi tidak bablas juga ya gitu. Tidur siang dan juga ya tadi adanya tempat cerita juga. Jadi gitulah untuk mengatasi ketika kita burn out gitu. Malamnya langsung ngopi. Malamnya ngopi dong. sebelum mengisi energi mungkin ya. Iya, tapi itu tidak boleh ditiru ya untuk kopi-kopian. Iya, Seringan. siangnya jajan-jajanan, Iya, yang malamnya pedas-pedas, malamnya ngopi. Supaya tidak stres. Oke. Teteh luar biasa sekali tadi pengalaman yang Teteh bagikan tentu menjadi gambaran nyata gitu ya mengenai dinamika PLP di lapangan. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast hari ini gitu, kita akan masuk ke sesi refleksi. Nah, sekaligus pesan bagi teman-teman nih yang akan melaksanakan PLP. Oke. Nah, setelah menyelesaikan PLP Teh, bagaimana cara melakukan refleksi terhadap proses mengajar gitu, dan kompetensi atau pola pikir apa yang paling banyak berubah dalam diri Teteh gitu sebagai calon pendidik? Siapa dulu? Saya dari guru SMA dulu. Oke, mungkin untuk refleksi pelaksanaan PLP ya, memang pada tiap pertemuan kita harus melakukan refleksi dulu gitu sama diri sendiri. Jadi apa hal yang kesalahan ataupun kekurangan yang kita lakukan pada proses pembelajaran di minggu yang sekarang tidak terjadi lagi gitu di minggu yang berikutnya. Untuk apa lagi tadi? Pola pikir Pola pikir apa yang paling banyak berubah gitu dalam diri Teteh yang dirasa setelah mengajar nih? Gitu. Ya, pola pikirnya mungkin pandangan saya kepada profesi guru gitu. Jadi profesi guru itu tidak hanya mengajar saja, tentunya ada tugas-tugas yang lainnya, entah itu menjadi pendengar yang baik bagi siswa, jadi konsultasi yang baik untuk siswa. Selain mengajar, tugas guru memang sangat berat gitu ya. Patut kita apresiasi guru-guru di luar sana yang memang sudah bekerja keras, bekerja ikhlas juga mungkin ya, untuk mencerdaskan anak-anak bangsa yang memang tidak semua anak itu memiliki kemampuan yang sama. Ketika kita memperlakukan yang A
bisa saja mereka langsung paham, tetapi ketika kita memperlakukan siswa yang B ataupun yang lainnya, kita harus bisa lebih gitu mengajar lebih untuk mengayomi mereka agar mereka sangat paham. Jadi tidak bisa disamaratakan mengajar antar kelas ataupun antar siswa ketika ada anak yang mungkin tidak kurang mengerti ketika saat proses pembelajaran. Bisa saja anak itu kita ayomi yang lebih, entah itu kita samperin anak itu untuk diajarkan di buku tulisnya mereka, tidak hanya di papan tulis yang memang bisa dilihat gitu oleh semua siswa, tetapi ada saja gitu siswa yang tidak hanya memperhatikan. Jadi kita harus lebih dekat gitu dengan mereka. Berarti jadi guru tuh tidak hanya sebagai fasilitator mungkin ya Teh, Betul. tetapi kita tuh harus bisa memahami para siswa gitu, harus bisa melakukan pendekatan mungkin ya kepada para siswa gitu. Kalau dari Teh Nafisa sendiri gimana? Oke, kalau dari saya pribadi untuk refleksi terhadap pengajaran yang telah dilalui gitu, dimana memang dari kita sebagai calon guru itu harus memiliki persiapan yang sangat matang. Kembali lagi dari tadi mengenai mental ataupun pelajaran-pelajaran yang akan kita ajarkan nantinya. Intinya kita tuh harus tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang ada, dan pola pikir yang berubah ataupun pandangan saya setelah kemarin PLP itu, ketika saya melihat bahwa ternyata waktu memang sepenting itu gitu, apalagi untuk guru. Jadi betapa hebatnya para guru dalam mengelola waktu, apalagi guru-guru yang memang sudah berumah tangga ya, yang sekarang udah cukup berumur, mungkin yang sudah banyak sekali urusannya, tetapi mereka tetap menjalani pekerjaan tersebut secara ikhlas tadi gitu. Dan ternyata betapa mulianya gitu seorang guru ketika beliau bisa mengatur waktu dan juga bisa menahan segala keluh kesahnya gitu tanpa menunjukkannya kepada para murid seperti itu. Ya, tidak jangan sampai menyanyiakan apapun gitu ya Teh. Iya, betul sekali. Waktu gitu. Betul, apalagi di jenjang sekolah menengah atas itu jam masuk itu sudah 6:30. Iya. Betapa hebatnya mungkin para ibu rumah Iya, tangga betul yang bekerja sebagai guru. Jadi pukul 6:30 itu kita harus sudah berada di kelas seperti itu. Sudah ditutup ya? Iya, gerbangnya sudah. Pagi-pagi sekali ya. Oke, terima kasih banyak Teteh. Mungkin kita sudah di penghujung acara, sudah tutup gitu ya Teh. Pertanyaannya sudah sampai di akhir. Terima kasih Teh Gesa, terima kasih Teh Nafisa atas cerita, pengalaman serta ilmu yang telah dibagikan pada podcast POS-TUA episode kali ini. Nah, dari diskusi hari ini gitu, kita belajar bahwa PLP ini bukan hanya tentang praktik mengajar di sekolah gitu, tetapi juga proses belajar untuk beradaptasi, kemudian membangun komunikasi yang baik, juga mengelola diri serta terus melakukan refleksi agar menjadi calon pendidik yang profesional. Nah, semoga seluruh pengalaman dan tips yang telah disampaikan dapat menjadi bekal bagi Sobat KOS TUA yang akan melaksanakan PLP nanti. Saya Indah Fatimah Tujahra beserta seluruh tim produksi podcast KOS TUA mengucapkan terima kasih kepada Sobat KOS TUA yang telah menyaksikan episode kali ini. Sampai jumpa di episode KOS TUA berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.